Selamat sore wanita Deborah. Selamat hari Rabu, kita kembali berbakti kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi saya berharap tetap semangat. Dan jangan sampai kita melupakan jam-jam doa kita. Jangan sampai kita melupakan jam-jam kita membaca firman Tuhan. Saya berharap wanita Deborah tetap tidak jauh dari Tuhan. Bahkan semakin gandol Gusti Yesus. Sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema ada kasih Yesus. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Pelajaran pertama yang kita pelajari hari ini adalah tidak boleh menghakimi. Matius 7 ayat yang pertama. Matius 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ibu-ibu tahu, ahli Taurat dan Farisi datang kepada Yesus. Mereka berkata seolah-olah perempuan ini dosanya besar. Baru ketahuan berzina, baru tertangkap berzina. Salah, harus dihukum mati, harus dirajam batu. Yesus hanya diam saja. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam hidup ini, jangan kita punya sifat suka menghakimi orang lain. Suka menuding orang lain. Si A beginilah, si B begitulah. Si A itu jahat, si B itu pelakor. Suka ganggu laki-laki lain. Si B suka bohong, si C suka ngapusi, suka nipu, dan sebagainya dan sebagainya. Atau mungkin kita juga menyalahkan ketika ada Adam Air, pesawat Adam Air yang hilang di tengah laut. Dan juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Lalu kita berkata, itu kok pendeta bisa mati seperti itu? Jangan-jangan banyak dosanya, jangan-jangan gak sungguh-sungguh. Tidak boleh ibu-ibu. Begitu juga dengan COVID-19 ini. Kita dengar, kita tahu ada beberapa hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19. Ada juga dokter Kristen yang meninggal, anak-anak Tuhan yang meninggal kena COVID-19. Lalu kita tidak boleh berkata, jangan-jangan mereka yang kena COVID-19 orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, orang-orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus. No, kita tidak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi. Di dalam Lukas 18 ada sebuah kisah ayat 9 sampai dengan ayat 12. Ada sebuah kisah di mana ada pemungut cukai dan orang Farisi yang datang ke bait Allah berdoa. Lalu si Farisi nuding kepada pemungut cukai. Aku tidak seperti dia. Aku berpuasa, aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku bukan orang lalim. Dia menghakimi pemungut cukai. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini jangan pernah menghakimi orang lain. Karena siapakah kita? Kita juga jauh dari sempurna. Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Yesus diam saja. Memberi pelajaran poin yang pertama, kita jangan menghakimi. Yang kedua, belajar dari kisah Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Ayat 10 dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya ingin mengajak ibu-ibu membayangkan wanita itu ada di depan kita. Perempuan yang kedapatan berzina itu ada di depan kita. Kita bisa membayangkan betapa takut dia, betapa malu dia. Karena sebentar lagi dia akan dihukum. Karena menurut hukum Taurat dia harus dirajam dengan batu. Dia harus mati. Saya bisa membayangkan saat itu wajah wanita itu mungkin sedih. Tidak ada seorang yang bisa membantu dia. Tapi untung ada kasih Yesus. Luar biasa. Yesus berkata kepada semua orang-orang,
bagi kalian yang tidak ada dosa, silakan lempari dia dengan batu. Dan singkat cerita, tidak ada satupun yang melempari dia dengan batu. Karena mereka tahu mereka berdosa. Dan siapa yang paling berhak sesungguhnya untuk merajam wanita itu dengan batu? Bukankah Yesus seorang pribadi yang tidak punya dosa? Harusnya dia berhak yang pertama merajam batu kepada wanita itu. Tapi poin kedua yang kita pelajari, kasih Yesus memberi kesempatan yang kedua. Oh, luar biasa ibu-ibu. Kasih Yesus memberi kesempatan yang kedua sehingga wanita ini hidup. Harusnya dia mati, harusnya dia dirajam batu. Tapi untung ada kasih Yesus yang tidak mau menghukum, yang tidak mau merajam dengan batu. Dan hidup wanita ini balik, tidak mati tapi hidup. Poin kedua, kasih Yesus memberi kesempatan yang kedua. Apa artinya? Ibu-ibu, dalam hidup ini sesungguhnya seringkali Tuhan kasih kesempatan kedua bagi kita. Ada di dalam jemaat orang-orang yang sakit. Ada ibu-ibu seorang jemaat yang pernah masuk rumah sakit waktu dia masih kecil, waktu dia masih muda. 3 bulan di rumah sakit. Tapi tahukah ibu, sampai hari ini ibu itu masih hidup. Diberi usia yang panjang oleh Tuhan. Itu berarti kesempatan yang kedua. Ada juga jemaat di tempat ini yang tiba-tiba di tengah malam dirampok. Ibu ini sampai udah digendong sama pencurinya. Sudah dituding-tuding dengan pisau belati. Seluruh keluarganya sudah terancam ingin dibunuh. Tapi sampai hari ini keluarga itu semua selamat. Saya beritahu kepada keluarga itu, inilah kesempatan kedua bagi keluarga kalian. Ada lagi juga yang kecelakaan. Contohnya keluarga kami. September 2018 kami sekeluarga mengalami kecelakaan yang ngeri di Australia. Mobil yang ditumpangi oleh anak mantu kami, Andrew, tiba-tiba remnya blong. Kita udah takut, udah jerit, kita udah gak bisa teratasi itu mobil. Di depan ada pohon yang besar. Kalau mobil itu nabrak pohon yang besar, maka permisi kata anak kami Amanda yang akan kena langsung. Karena posisi di depan. Tapi puji Tuhan, mobil itu tiba-tiba berhenti karena menghantam sebuah pohon yang ada yang kecil. Jadi di bawahnya tuh kena. Dan mobil itu berhenti. Puji Tuhan. Saya beritahu bahwa itu adalah kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga untuk hidup kembali. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin ibu. Tidak mungkin. Banyak kesaksian-kesaksian di mana itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Atau mungkin ada cerita dengan masa lalu yang hancur-hancuran. Dengan masa lalu di jemaat ada yang di penjara, ditangkap oleh Tuhan di penjara, dikasih kesempatan. Itulah kesempatan yang kedua bagi orang tersebut keluar dari penjara. Ada kasih Yesus. Saya beritahu bahwa kasih Yesus, kasih yang sangat mencintai semua manusia. Dia tidak pandang perbedaan suku, bangsa, agama, dari kaum apapun. Kasih Yesus sangat menerima, welcome kepada semua orang kalau kita mau datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan, dan jangan lagi kamu berbuat dosa. Ada kata jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Poin ketiga yang kita pelajari dari kasih Yesus, ketika kita dikasih kesempatan yang kedua, jangan pakai hidup ini untuk berbuat dosa lagi. Jangan merasa karena Yesus itu baik, lalu kita bolak-balik berbuat dosa. No. Ibu-ibu, di saat-saat seperti ini, saat-saat kita mau merenung, jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Khususnya di saat-saat wabah corona seperti ini, biar kita evaluasi diri, hidup kita. Selalu saya katakan, setiap kali kita bisa bangun itu, kita karena anugerah Tuhan, ibu-ibu. Bukan karena jamu kita hebat, vitamin kita mahal, bukan.
atau karena olahraga kita yang sangat hebat. Bukan. Semua itu baik kita lakukan. Tetapi semua itu terlebih kita hidup karena kasih karunia. Pujian yang mengatakan, aku ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia. Dan kalau itu semua karena kasih karunia, apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Setiap kita bangun pagi, saya selalu katakan, setiap kali kita bangun, berarti ada satu hari, satu kali kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, untuk melakukan yang baik. Jangan berbuat dosa lagi. Cek ourselves, cek diri kita. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Sudahkah hidup kita mempermuliakan Tuhan? Sudahkah hidup kita dipakai untuk melayani Tuhan? Sudahkah hidup kita dipakai untuk melayani keluarga? Saat ini kita stay at home. Setiap hari kita bertemu suami, istri, anak-anak. Mungkin biasanya susah kita bertemu. Apalagi kalau anak-anak kita sudah besar. Yang satu kuliah, yang satu pergi sama teman, yang satu lagi hangout, yang satu begini, begitu. Tapi kalau hari-hari ini kita disatukan waktu yang Tuhan beri. Pakai waktu yang ada untuk mengasihi keluarga kita. Mengasihi suami, mengasihi anak-anak atau orang tua yang masih ada di rumah kita. Pergunakan waktu dengan baik. Dan ketika ada waktu, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16 dikatakan, Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pakai waktu ini. Yang pertama untuk melayani Tuhan, untuk berbuat baik, berbuat bakti kepada Tuhan. Yang kedua melayani keluarga, mengasihi keluarga. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari-hari ini mata kita harus terbuka, hati kita harus terbuka, tangan kita harus terulur. Peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita masih ada semua kemurahan Tuhan. Dan di sekitar kita banyak orang-orang yang harus kita bantu. Banyak orang-orang yang harus kita tolong. Dan bersyukur Gereja Hagios Family selalu mengadakan aksi peduli, aksi sosial. Berterima kasih dengan jemaat-jemaat yang telah memberi semua ini. Semua untuk Tuhan. Poin ketiga, gunakan waktu dengan baik. Jangan berbuat dosa. Pakai waktu ini untuk memuliakan Tuhan. 3 hal yang kita pelajari, ada kasih Yesus. Yang pertama, kasih Yesus tidak menghakimi. Kasih Yesus tidak menghakimi. Dan mari kita juga belajar untuk tidak menuding kesalahan orang lain. Tidak selalu menyalahkan orang lain. Merasa diri kita yang lebih hebat. No, merasa diri kita yang paling benar. Tidak. Kasih Yesus tidak menghakimi. Yang kedua, kasih Yesus selalu memberi kesempatan yang kedua. Membawa umat itu kembali kepada Tuhan. Membawa umat itu memberi kesempatan yang harusnya mati. Tapi tidak mati. Tapi beroleh hidup kekal. Keselamatan yang dari Tuhan. Dan apa yang telah terjadi di masa-masa yang lalu. Sebenarnya itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Untuk kita pakai melayani Tuhan. Ketika kita sembuh dari sakit. Selamat dari kecelakaan. Mungkin kehidupan yang lama diubah oleh Tuhan. Itu adalah kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, ketika Tuhan kasih kita kesempatan yang kedua, pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Karena setiap hari Tuhan kasih satu kali kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna. Baik bagi Tuhan, baik bagi keluarga dan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu telah kami sampaikan. Biar Tuhan sendiri yang memberkati. Supaya firman Tuhan itu boleh masuk dan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Selalu kami doakan setiap wanita Hagios maupun orang-orang yang melihat video ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh memenuhi setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap rumah tangga kami. Lindungilah kami, keluarga kami dari virus corona. Berkati setiap jemaat-jemaat wanita Deborah. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan. Berkati Tuhan di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur di dalam nama Yesus kami berdoa.